Setelah mengunjungi web yang tercantum pada layar, di sini kita bisa melihat bahwa ada sebatang magnet. Nah, pada sebatang magnet ini, ketika kita pencet pada tombol yang sebelah sini, maka dia akan menimbulkan garis-garis. Nah, garis-garis itu menunjukkan bahwa gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Nah, di sini juga kita bisa mengeklik tombol yang sampingnya, yaitu kita bisa melihat bahwa di sini yang merah itu menunjukkan kutub utara dan yang putih itu menunjukkan kutub selatan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa selalu yang berlawanan itu tarik-menarik. Seperti ini kan di medan magnetnya kutub utara, maka kutub selatannya yang akan tarik-menarik. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan virtual lab yang kedua, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Nah, di sini kita menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi PET. Bisa dikunjungi webnya. Nah, di sini saya akan menampilkan link yang kita gunakan. Ada dua link. Konsep pertama tentang induksi elektromagnetik. Yang pertama yaitu menggerakkan magnet keluar masuk kumparan. Nah, kita kunjungi link pertama. Nah, di sini sudah ada kumparan dengan beberapa lilitan dan sudah ada medan magnet, dan di sini ada indikatornya yaitu lampu dan juga voltase. Nah, yang pertama tadi kita masukkan medan magnet pada kumparan. Apa yang terjadi pada indikatornya? Kita lihat. Nah, di sini kita bisa menunjukkan bahwa adanya aliran listrik dengan ditunjukkan lampu berpijar. Kemudian untuk konsep kedua yaitu memutar magnet di depan kumparan. Nah, di sini kita kunjungi link yang kedua. Nah, setelah itu ada beberapa pilihan di link yang kedua. Ada magnet batang, gulungan kawat, elektromagnetik, transformator, dan generator. Nah, yang pertama kita klik pada generator. Kita menggunakan konsep generator. Di sini sudah ada medan magnet dengan roda-roda seperti ini. Ini akan membantunya dia berputar nanti. Kemudian di sini ada kumparan dengan indikator lampu. Nah, di sini indikator juga bisa dirubah-rubah pada tabel di sampingnya itu. Kita bisa rubah dengan voltase atau dengan lampu. Nah, lilitannya pun bisa kita tambah 3 lilitan, 4 lilitan, sampai 3 lilitan. Kita menggunakan 3 lilitan. Selanjutnya kita hidupkan generatornya. Nah, di sini batang akan berputar di sekitar kumparan. Nah, pada kumparan akan terjadi lampu yang menyala. Ini menunjukkan adanya aliran listrik. Berikutnya, konsep yang ketiga yaitu memutus hubungkan arus listrik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Nah, masih pada link yang kedua tadi, kita pilih transformator. Nah, pada transformator ini ada 2 kumparan. Nah, kumparan yang pertama itu kumparan primer. Nah, kumparan primer ini kita dekatkan dengan kumparan yang kedua yang ada indikatornya tadi. Nah, sama seperti yang pertama tadi, indikatornya bisa dirubah-rubah. Bisa lampu atau voltase. Nah, di sini kita memutus hubungkan aliran listrik pada kumparan pertama. Nah, kita matikan semuanya dengan mengeklik ini 0 semua. Bisa kita jauhkan terlebih dahulu dari kumparan sekunder, kita nolkan semua terlebih dahulu. Dan setelah itu kita dekatkan pada kumparan sekunder. Nah, pada kumparan kedua ternyata indikator tidak menyala atau
menunjukkan tidak adanya aliran listrik. Kemudian yang konsep keempat yaitu mengalirkan arus listrik AC pada kumparan primer dan didekatkan terhadap kumparan sekunder. Nah, di sini kan kita sudah ada pada sumber arus listrik. Pada tabel sebelah itu bisa kita rubah-rubah dengan DC ataupun AC. Nah, di sini kita menggunakan AC. Nah, hidupkan arusnya. Nah, di sini kumparan primer sudah menunjukkan adanya arus listrik, kemudian kita dekatkan pada kumparan sekunder. Nah, indikator pada kumparan sekunder itu menyala. Ini menunjukkan bahwa adanya arus listrik. Baiklah, untuk praktikum virtualnya yang terakhir kita akan membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Nah, yang pertama kita masukkan medan magnet pada lilitan itu secara pelan-pelan. Kita lihat indikator pada voltase dan lampunya apa yang akan terjadi. Perubahannya lampu menyala itu sangat kecil. Nah, ketika kita dengan mengubah kecepatan pada medan magnet tadi, maka kita lihat juga pada indikatornya. Nah, dia akan menunjukkan lebih cepat perubahan arus listriknya lebih tinggi. Yang kedua, pada lilitannya banyak dan lilitannya sedikit. Nah, kita coba kita klik pada gambar lilitan kecil dan lilitan banyak ini. Nah, kita masukkan medan magnet pada lilitan yang kecil terlebih dahulu. Nah, di sini lampu berbijar itu tidak terlalu terang. Nah, ketika pada kumparannya lebih banyak, kita lihat bagaimana lampu berbijar. Nah, lampu berbijar lebih terang dari kumparan yang sedikit tadi. Baiklah, cukup sekian virtual lab-nya. Melalui virtual lab kali ini, kita telah bisa membuktikan konsep medan magnet, konsep induksi elektromagnetik, dan kita bisa juga tahu faktor-faktor dari GGL induksi. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai calon guru. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.